berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya di Tahuna, teman. Kalau Otan lihat, jaring untuk menangkap ikannya unik juga nih. Jaringnya berada di depan perahu, dan dalam satu perahu terdapat 2 orang. Satu orang bertugas memegang jaring, satu orang lagi bertugas mengemudikan perahunya. Nah, paman itu kok malah snorkeling ya? Paman yang satu ini bertugas untuk melihat tempat keberadaan ikan yang sedang berkumpul. Jaring pun ditempatkan di dekat kumpulan ikan tersebut. Tapi Otan belum tahu jenis ikan apa ya yang bakal dijaring. Kalau dilihat ciri-cirinya, yaitu berada di tengah atau permukaan laut, sepertinya jenis ikan pelagis. Nah, itu dia ikan yang sedang berkerumun. Aha, Otan tahu, dia adalah Blue Streak Fusilier. Orang Sangihe biasa menyebutnya ikan bokos. Si keluarga Caesinode ini sangat menyukai perairan hangat Indo-Pasifik tropis. Di Sangihe, ikan bokos hanya keluar 1 kali dalam setahun. Berarti Otan tepat nih berada di sini. Ayo, paman! Perlahan tapi pasti, ikan-ikan masuk ke dalam jaringnya. Nah, sepertinya paman mau mengangkat jaringnya. Hati-hati ya, paman. Jaringnya kan berat juga tuh. Otan gak sabar lihat hasilnya. Wah, ternyata hasil yang didapat dalam sekali jaring banyak juga ya. Mereka juga dikenal sebagai ikan komunal yang sering berenang bersama-sama loh. Kalian bergerombol sih. Salah bro, jadi saja tertangkap jaring. Ukuran fusilier yang dijaring ini tergolong masih anakannya teman. Saat beranjak dewasa, warna di tubuhnya pun akan berubah. Nah, ini dia fusilier yang sudah dewasa. Berbeda sekali warna tubuhnya dengan yang anakannya ya. Saat dewasa, warnanya akan menjadi lebih gelap. Dan bagian hijau di badannya akan lebih cerah. Nggak heran kalau dia juga disebut dark banded fusilier. Wah, ternyata fusilier dewasanya sedang makan tuh teman. Ada yang tahu apa makanan kesukaan dia? Ternyata nggak ada yang tahu nih. Otan kasih tahu ya. Fusilier ini gemar sekali memakan plankton-plankton. Makanya dia senang sekali berada di sekitar karang. Fusilier juga tergolong perenang andal yang sangat cepat. Makanya sangat mudah bagi dia untuk memakan plankton. Sebelah sana bro. Wush. Sebelah sana lagi bro. Wush. Laper apa doyan bro? Cepet banget. Sobat Otan yang satu ini adalah tipe diurnal atau aktif pada siang hari. Waduh, bahaya nih, gerombolan predator datang. Gerombolan ini merupakan predator dari fusilier teman. Dia adalah Doctus tuna. Selamatkan diri kalian fusilier sebelum menjadi santapan mereka. Jadi, karena memiliki gigi tajam yang menyerupai anjing, makanya ia disebut Doctus tuna. Selain itu, bagi para pemancing, kekuatan ikan ini sangatlah kuat, sehingga menjadi salah satu favorit pemancing di dunia. Para nelayan biasa menyebutnya dengan tongri. Tongri yang artinya tongkol tanggiri. Sama halnya dengan fusilier, Doctus juga termasuk dalam ikan pelagis. Dengan bentuk badan seperti torpedo, tidak heran kalau ia dapat berenang dengan sangat cepat. Perairan yang hangat berkisar 20-28 derajat Celcius adalah tempat favorit mereka. Oke, posisi target sudah terkunci. Saatnya melepas jaring. Saat
saat penentuan seperti ini, semua anggota nelayan harus kompak dan bekerja sama. Kedua ujung jaring harus segera disatukan untuk mengurung ikan. Ayo paman motoris, gaspol! Di haluan kapal, ada paman yang bertugas melemparkan batu untuk mencegah ikan agar tidak kabur selama jaring belum ditarik. Sedangkan di bagian tengah, ikan dihalau dengan sebuah bambu. Saatnya tarik! Ayo semuanya semangkuk! Semangat sampai mentok! Tarik, tarik, tarik! Wuhuu! Target kita sukses tersangkut di jaring! Ini loh ikan yang biasa dibuat sambal roa. Paman, nanti Otan mau bawa buat oleh-oleh ya. Banyak pesanan nih. Si mulut panjang ini termasuk ikan zona epipelagik, alias ikan yang berada di permukaan air. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi julung-julung mampu berenang cukup cepat. Karena apa? Salah satunya karena bentuk mulutnya. Bentuk mulut seperti ini rupanya bisa berfungsi untuk memecah aliran air. Selain itu, bentuk tubuhnya yang bulat memanjang ditambah sirip dada menambah gesit pergerakannya di air. Oh, pantas. Para nelayan harus bergerak cepat mengurung mereka tadi. Paman, lumayan nih hasil tangkapan kita hari ini. Memang deh, kalau mau berusaha selalu ada jalan. Saat musim julung-julung tiba, nelayan hanya butuh sekali lepas jaring untuk mendapatkan 1 ton ikan. Wah, wah, wah. Satu desa bisa makan ikan gratis nih. Tolong! Tolong! Ada yang terperangkap nih. Tapi, bagaimana sih kok lalat ini bisa terperangkap? Om Editor, tolong dong puterin dari awal proses lalat ini terperangkap. Oh, jadi ini yang membuat jebakan Batman. Kenalin teman, dia adalah Venus flytrap atau tumbuhan karnivora. Tanaman karnivora ini berasal dari lahan basah pantai timur Amerika Serikat dan dikenal sejak tahun 1760. Kegiatan yang Kak Yulianto lakukan dalam merawat tanaman karnivora kesayangannya. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu nggak kenapa disebut tanaman karnivora? Otan kasih tahu bocorannya sedikit ya. Semua tanaman ini bisa makan serangga sebagai menu makannya. Ini alasannya, tanaman karnivora ditakuti oleh beberapa sobat Otan, terutama para serangga. Balik lagi ke Kak Raka dan Kak Yulianto nih. Proses pemindahan tanaman ke pot lainnya bukan tanpa alasan. Saat pot utama sudah terisi banyak tanaman yang tumbuh, ada baiknya satu persatu tanaman dipisah ke pot lain. Tujuannya supaya masing-masing tanaman dapat nutrisi yang maksimal. Ini dia yang paling penting untuk merawat tanaman karnivora. Media tanamnya teman, sejenis lumut atau biasa juga disebut sphagnum moss.
Lumut ini sempat viral loh, karena juga dipakai tempat tumbuhnya tanaman janda bolong. Makanya beberapa waktu lalu sempat langka. Kalau sekarang sih, si lumut ini gampang ditemui di mana-mana. Nah, Mas Yulanto, ini kan tanaman karnivor. Aku pengen tahu deh, ini ngasih makan sehari itu berapa kali, Mas? Sebenarnya nggak perlu dikasih makan. Oh, gitu ya? Iya, karena dia bisa alami sendiri untuk mencari serangga. Nah, ini dia salah satu sobat otan yang sering jadi santapan tanaman karnivora, terutama si Venus flytrap. Kelincahannya loncat ke sana dan kemari, nggak jarang tuh serangga seperti jangkrik terjebak di dalam mulut si Venus. Nah, itu dia gerakannya cepet banget ya, Mas ya? Nah, Otaners, itu kalau udah kena sensor di dalam mulutnya, serangga nggak bakal bisa keluar lagi tuh. Dia bakal udah kekunci gitu, Mas ya? Secara alami, sebetulnya serangga bukan jadi menu makanan wajib bagi mereka. Semua jenis tanaman, termasuk tanaman karnivora ini, pasti tumbuh dengan cara fotosintesis. Serangga yang mereka butuhkan hanya sebagai tambahan nutrisi saja. Artinya, jangan mentang-mentang mereka makan serangga, kita harus ngasih makan setiap hari. Gak gitu juga sih konsepnya. Biarkan saja mereka secara alami menangkap makanan tambahan yang mereka butuhkan. Kalau begini sih, gak salah kalau kalian ditakuti sama sobat-sobat kecilotan. Teman, Kak Yulianto juga punya cara menarik nih untuk merawat koleksi tanaman karnivora miliknya. Nih lihat, udah kayak taman-taman seperti di negeri dongeng ya. Cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman diganti dengan cahaya lampu khusus. Lampu-lampu ini biasa disebut grow light dengan daya sekitar 10 watt per bola lampunya. Gak cuma asal terang, cahaya seperti ini diperlukan untuk mendukung proses fotosintesis mereka. Durasi pemberian cahayanya pun disesuaikan dengan kebutuhan seperti di alam bebas, yaitu sekitar 14 sampai 16 jam per hari. Idealnya untuk ukuran lampu 10 watt ini bisa memenuhi kebutuhan cahaya 7 sampai 10 pot berisi tanaman karnivora. Dengan jarak antara lampu dengan tanaman sekitar 20 sampai 25 cm. Karnivora, yang pertama kali muncul pasti si Venus. Tanaman yang digambarkan punya kepala dengan mulut besar dan gigi yang tajam. Sekarang coba lihat yang satu ini, Sob. Gimana? Cantik kan? Cantik sih, tapi Sobat Otan banyak yang jadi korban tuh. Sekali nempel, sulit buat bisa lepas. Sekalinya bisa lepas, pasti udah kelepek-kelepek. Sobat Otan aja susah payah buat bisa lepas dari lengketnya cairan yang membasahi tubuhnya. Kamu salah tempat hinggap, Sob. Semakin lama, pasti kamu akan semakin lelah. Siap-siap deh jadi santapannya si Drosera. Kenalin nih, Drosera indica. Cara dia menangkap mangsa berbeda dengan caranya si Venus. Jenis Drosera mengandalkan cairan super lengket yang ada hampir di seluruh bagian tubuhnya. Cairan ini dikenal juga dengan sebutan dew. Makanya, banyak jurnal yang juga menyebut tanaman Drosera sebagai jenis tanaman sandiu. Lain indica, lain juga paradoksa. Walau sama-sama punya cairan lengket yang membuat Sobat Otan gak berdaya, tapi secara bentuk jelas berbeda. Drosera paradoksa hanya mengandalkan bagian ujung dari bunga untuk menjebak. Yang lebih sering terjebak tentu serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan sejenisnya. Walau cairan diunya tidak sebanyak indica, tetap situasi ini membuat Sobat Otan kesulitan untuk melepaskan diri. Walau sandiu asalnya dari Australia, untuk saat ini mudah dijumpai kok di Indonesia karena semakin banyak pecinta tanaman karnivora ini. Sob, dari tadi kan Otan udah kasih tahu kalau si Venus itu nggak santuy. Masuk sedikit aja ke dalam mulutnya, jangan harap kamu bisa keluar lagi. Kalau ngeyel,
tanggung sendiri loh resikonya. Tapi kok itu si Venusnya diam aja ya? Beruntung banget kamu, Sob. Sebentar deh, Otan baru ingat. Hal ini bisa saja terjadi karena usia salah satu kepala Venus sudah mulai tua. Bisa dibilang menuju proses kering. Ini merupakan situasi yang normal terjadi pada jenis tanaman apapun. Yang perlu diingat, saat salah satu kepala tidak lagi merespon, bukan berarti semua tanaman dalam satu pot ini mati loh. Begitupun saat mereka memakan serangga. Satu kepala saja yang makan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kepala yang lainnya. Nah, yang harus dilakukan kalau salah satu kepala tidak respon atau bahkan sudah mulai mengering, baiknya digunting saja. Karena khawatir malah mengganggu proses pertumbuhan yang lainnya. Juga bisa memicu pembusukan dan tumbuhnya jamur. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres nih. Suasananya jadi merinding disco. Orang-orang itu pada ngapain? Kok alatnya seram-seram gitu? Hei, apa yang akan kalian perbuat? Jangan-jangan mereka mau berbuat jahat. Hei, Putih, mendingan kamu segera pergi. Orang-orang ini mencurigakan. Tuh kan. Benar, mereka rupanya mengincarmu, Sob. Oh my god. Sobat Otan makin terpojok. Otan gak tega melihatnya. Tunggu. Sepertinya Otan melihat sesuatu. Paman editor, coba kita lihat gambar yang lebih dekat. Perhatikan deh, paruh Sobat Otan ini patah. Kalau tak segera diobati, Sobat Otan ini akan kesulitan makan dan jadi sakit. Walah, Otan salah tangkap. Maaf pemirsa, Otan lebay. Sobat Otan ini rupanya satwa titipan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Untuk sementara, satwa ini akan dirawat di sini hingga pulih kembali. Dokter yang merawatmu ini bukan dokter sembarangan. Ia memang dokter khusus untuk mengobati berbagai jenis burung. Keahliannya sudah teruji. Kepingan paruh yang retak dan terpisah diikat dengan menggunakan kawat tulang. Dan kemudian semuanya direkatkan dengan lem khusus. Tenang saja, lem ini akan cepat mengering kok. Dan saat sudah kering, ia punya kekuatan seperti layaknya paruh burung yang kokoh. Nah, sudah selesai kan? Paruhmu sudah tersambung dan terlihat lebih rapi. Kalau begini kan, kamu makannya bisa lebih enak. Ya, perlahan. Yeay, hore! Sobat Otan ini sudah siuman kembali. Segera sembuh ya, Sob. Kamu sekarang sudah punya paruh baru yang sudah diperbaiki. Makin keren deh. Kalian tahu nggak, burung kasuari ini adalah burung terberat kedua di dunia loh. Bobotnya bisa mencapai 73 kg. Ia hanya kalah besar dan berat dari burung unta.